Jadi lelaki ini Huyan Zuo? Tepat. Dia keturunan jenderal terkenal Huyan Zhan. Menghadapi 1000 tanpa takut. Hari ini aku melihatnya dengan mataku sendiri. Benar-benar ketenarannya tidak sia-sia. Lelaki ini harus dimanfaatkan oleh Gunung Liang kita. Buka jalan! Instruktur Lin, tahu formasi apa yang dipakai Huyan Zuo? Sepertinya namanya tembok kuda berantai. Panah-panah! Dago! Bunyikan mundur. Bunyikan mundur. Demi mencegah lebih banyak saudara kita terluka atau gugur.
Jenderal, pasukan Song sudah mundur total. Mereka sedang memperkuat pintu benteng. Kau benar-benar hebat. Para bandit itu gemetar melihat formasi itu. Mereka tidak berani keluar. Kapan Ling Zhen bisa tiba? Dokumen Dewan Militer tiba di Jinzhou pagi tadi. Dan Ling Zhen sudah dalam perjalanan. Paling lama, dalam beberapa jam lagi dia akan tiba. Baik, segera kirim seseorang untuk menjemputnya. Ya. Siapa yang menghalangi jalan? Cepat minggir! Penasehat, rencanamu cemerlang. Kita sudah tangkap Ling Zhen ini. Jenderal Hua, kau sudah bekerja keras. Berhenti. Kakak, si brengsek ini membantu orang jahat. Lebih baik kita bunuh saja sekarang. Kenapa tidak kalian bunuh saja aku? Aku tidak punya dendam atau benci padamu. Kenapa kami harus bunuh kau? Ambilkan anggur. Kakak, jangan tersinggung. Kami selalu bertindak atas nama langit untuk menegakkan keadilan. Kami hanya membunuh pejabat korup dan orang jahat. Semua pahlawan dan orang terkemuka di dunia adalah saudara kami. Kalau begitu, kenapa kalian menangkapku? Hanya karena Gunung Liang kita sedang berperang dengan Huyan Zuo. Kami dengar dia memanggilmu dengan segera untuk perang meriam. Makanya kami punya ide ini untuk memotong akar masalahnya. Lagi pula kami tak punya pilihan lain. Kakak, kau sudah mengalami ketakutan. Aku tidak mau membantu perwira itu. Aku dipaksa datang. Hari ini aku dicegat di tengah jalan. Aku pikir pasti aku akan mati. Tapi aku mendapat perlakuan murah hatimu. Aku sangat berterima kasih. Aku selalu dengar bahwa jenderal membela keadilan. Hari ini aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku tidak punya cara membalasnya. Aku ingin mengabdi di Gunung Liang. Kakak! Kakak, itu perkataan yang sangat serius. Kalau begitu, mulai sekarang kau dan aku akan bersaudara. Mohon terima penghormatanku. Orang-orang yang mengawal Ling Zhen dibunuh orang tak dikenal di jalan. Dan Ling Zhen sudah hilang. Apa katamu? Jenderal pasti ulah bandit-bandit Gunung Liang itu. Menyebalkan sekali. Bagaimana cara kita memecahkan formasi kuda berantai itu? Kakak, aku tahu di ibu kota ada seseorang yang bisa memecahkannya. Adik, kau kenal orang itu? Orang ini sepupu jauhku. Shuning, instruktur pengawal tombak. Dia memakai tombak berkait, tepat bisa memecah formasi itu. Aku kenal lelaki itu. Dia punya baju zirah angsa dengan gelang emas. Diwariskan oleh leluhurnya. Dia menganggapnya seperti nyawanya sendiri. Jika kita bisa mendapatkan zirah itu, Shuning pasti akan datang. Benar kakak, aku dekat dengan Shuning.
Aku juga pernah melihat zirah itu di rumahnya, tapi selalu terkunci di dalam lemari besar di ruang belajarnya. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkannya? Kakak, jangan buru-buru. Untuk urusan ini justru aku berguna. Ya, dialah orangnya. Baik. Siapa yang mau pergi bersama kakak Shijian? Kakak, kalau begitu, maka aku akan pergi dengan kakak Shijian. Kami akan berusaha membuat Suning datang. Kalau begitu ku percayakan pada kalian berdua, saudara-saudara. Kakak, tenanglah. Pelayan penginapan. Kau jual anggur oplosan seolah-olah bagus. Apa kau kira lidah kakekmu ini terbuat dari kayu? Hari ini akan kuhancurkan total tokomu. Kakak Tanglong. Bukankah ini kakak Ling? Sampai di gunung terpencil ini kita bertemu. Kebetulan sekali. Kakak, sedang apa kau? Mereka sudah membohongiku dengan anggur buruk ini. Sudah kuhancurkan semuanya. Kau punya kemampuan luar biasa. Tidak melukaimu? Tidak. Kita semua saudara. Izinkan aku memperkenalkan. Ini Tanglong. Ayahnya dulu kepala desa. Ayah dan anak adalah pandai besi ahli. Terima kasih. Makanya aku mengabdi di bawah Tuan Zong. Dia punya kemampuan bela diri yang baik. Dan juga tahu menempa berbagai senjata. Mereka memanggilnya macan tutul emas. Aku sudah pernah dengar tentangmu. Akhirnya kenal. Terlalu berlebihan. Aku Tanglong tidak punya bakat istimewa. Aku cuma seorang pandai besi. Aku cuma punya sedikit kekuatan kasar untuk mengolah besi. Dan aku belum tahu nama kakak ini. Dia adalah... Nama keluarganya Shi. Aku ada barang untuk dijual ke juru meriam Ling. Jadi kami pergi ke ibu kota untuk memeriksa barang. Kita semua saudara. Ayo kita minum satu gelas. Anggap saja sebagai permintaan maaf dariku. Baik. Tuan penginapan bawakan semua anggur bagusmu. Kita minum sampai mabuk. Ayo. Kakak, mau kau bawa kemana zirahku? Lepas itu darinya. Aku sudah curiga sejak awal. Katamu kau datang karena kesusahan. Tapi kau bersembunyi dan bertanya pada pelayan bagaimana rumahku. Ternyata kau mau mencuri zirahku. Kakak, itu momen kegilaan kakak. Beri aku kesempatan lain. Tanglong, kau bukan orang picik yang mendambakan kekayaan dan kehormatan. Siapa sih yang mengirimmu mencuri zirahku? Apa maksudnya? Kakak, aku mohon. Kakak, aku sudah di jalan buntu. Sekarang zirahnya sudah dikembalikan. Tolong beri aku kesempatan untuk hidup. Kau harus tahu aku menganggap zirahku seperti nyawaku.
Siapapun yang mau mencurinya, dia akan jadi musuhku. Hari ini kau mencuri zirahku. Aku bisa saja mengirimmu ke penjara atau menusukmu dengan tombak. Tapi kita saudara. Oleh karena itu, aku maafkan nyawamu, tapi tidak hukumannya. Kalau tidak kuberi kau pelajaran yang bagus, di masa depan kau akan membuat bencana besar. Aku harus membuatmu belajar. Ada orang, pukuli dia habis-habisan dan usir dia dari rumah. Suning ini benar-benar kejam. Kakak, gosok aku sedikit. Kakak bersabarlah. Dia orang yang teliti. Kau sudah bersahabat lama dengannya. Namun begitu dia tetap waspada padamu. Sepertinya untuk mencuri zirah harus dipikirkan matang-matang. Memang begitulah adanya. Dan sekarang aku yang mengacaukannya, ya kan? Semua ini salah kecerobohan dan kelalaianku. Aku menunjukkan kelemahan ini. Aku membuat Suning menangkapku basah. Aku menderita sedikit tak masalah, ya kan? Tapi kita sudah membuatnya ketakutan. Suning pasti sudah waspada. Dia pasti sudah memindahkan peti itu ke tempat tersembunyi. Bagi kita mau mencurinya lagi akan sangat sulit. Sekeras apapun disembunyikannya, pasti masih ada di rumahnya. Aku rasa Suning tidak akan memberikannya pada orang lain untuk disimpan. Itu benar. Kakak, kau tak perlu khawatir lagi. Tinggal di rumah untuk pulih. Selanjutnya serahkan padaku. Aku tidak membanggakan kemampuan atau sombong ya. Tapi di dunia ini, sungguh tak ada harta yang tak bisa kucuri. Kakak, meskipun kali ini kau tidak berhasil, kau sudah bisa mengetahui situasi rumahnya. Kau juga sudah membantu kami. Omong-omong, pelayan rumah Shu bilang, 2 hari ini Kaisar akan pergi ke istana Longfu. Suning bangun jam 5. Dan para pelayan bangun sebelum jam 4 untuk menyiapkan makanan. Aku tak tahu informasi ini berguna atau tidak. Berguna. Sangat berguna. Mengetahui gerak-gerik semua orang di rumah Shu akan membuat gerakan malam jauh lebih mudah. Lihat tuh Suning. Bukan soal dicuri, tapi soal ditarget. Karena zirahmu sudah aku idam-idamkan, sekeras apapun kau menjaganya. Akan sia-sia saja ya. Lihat sini, lihat sini. Lihat aku. Lucu kan? Mau tangkap aku? Lihat sini. Senyum. Baik, cukup bermain. Sudah larut, jangan sampai dia masuk angin. Bawa dia kembali. Apakah Tuan sudah pulang? Pulangnya sampai malam. Besok jam 5 dia harus pergi ke istana untuk tugas jaga. Xiaolan! Aku datang. Kok cuma tinggal 1 ikan? Barusan jelas aku masak 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ada kucing? Kucing sialan.
Kalau kau tangkap kau akan mati. Tuan besok harus bangun pagi. Lebih baik istirahat. Baik. Aku akan suruh pelayan bangun jam 4 untuk menyiapkan sarapan. Istriku, Sudah lama aku tidak makan di rumah bersamamu. makanan sudah siap. Baik, Kita makan dulu. baik. Sepertinya itu kucing. Tidak. Pasti ada seseorang. Tenang. Aku memang dengar kucing. Dan dia kaget.
Aku rasa Tanglong itu membuatmu gelisah. Kau selalu merasa ada yang mau mencuri barangmu. Tapi Tanglong sudah pergi kan? Dia sudah pergi. Tapi ada yang lain menginginkan hartaku. Baik-baik. Kau sudah periksa kan? Tidak ada siapa-siapa. Jadi cepat tidur ya. Tuan, Pergi. Sudah ku bilang itu kucing. Sayang, jangan curiga lagi. Besok kita lepas lonceng itu dan selesai. Tidak, lebih aman pakai lonceng. Baiklah. Jangan hiraukan kucing itu. Baik. Tidurlah. Tuan, Kau sudah kembali? sayang. Setiap hari kau pergi pagi dan pulang larut. Pasti kau sangat lelah. Ayo duduk. Sayang. Hari ini hari terakhir ku jaga. Besok aku tak perlu bangun pagi ya. Aku tahu. Kita makan sekarang. Xiaolan, siapkan makanan. Ya.
Sayang, minumlah teh. Tuan Shu. Maaf, apakah ada tamu baru menginap? Akhir-akhir ini banyak yang baru. Tapi saya tidak tahu yang mulia maksud yang mana. Apakah Bapak melihat seorang pria membawa peti merah dari kulit kambing? Ya, ada satu. Tapi tamu itu membayar dan pergi sebelum subuh. Kemana perginya? Hah? Saya memang melihat pria itu. Kakak. Kakak Ling Zhen. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Lewat sini untuk urusan dinas. Kakak, apa yang kau cari terburu-buru? Ada yang tidak kau tahu. Zirah angsa dengan gelang emasku dicuri. Makanya peti kulit domba itu terasa sangat familiar bagiku. Kakak, dulu kau bahkan tak membiarkanku melihatnya. Itu harta warisan 4 generasi keluargaku. Aku tak bisa kehilangan itu. Beberapa hari lalu Tanglong mencoba mencurinya dan aku ketahuan. Tapi aku tak menyangka akhirnya tetap kehilangan. Tanglong yang kau maksud? Apakah yang dijuluki macan tutul emas? Ya. Kemarin lusa aku juga melihatnya. Tapi dia sudah pergi. Yang kulihat dengan peti kulit kambing itu bukan Tanglong. Dia pria dengan penampilan kurus dan tirus. Yang mulia, mengapa tidak pergi melaporkannya ke pihak berwenang? Jangan berpikir untuk menakuti mereka. Pasti ada yang mau membeli zirahmu. Dan karena kau tidak mau, mereka mengirim profesional untuk mencurinya. Dengan bertanya di jalan, pasti kita bisa mendapatkannya Kalau kembali. begitu, ayo pergi. Terima kasih sudah repot-repot. Kakak, ayo. Selamat pagi, tuan-tuan. Silakan masuk ke dalam. Mau makan apa? Ada kereta di sini? Ya tuan, mau pakai satu? Bisakah mereka mengantar kami beberapa saat? Tentu tidak masalah. Masuk, duduk dulu. Bawakan sedikit anggur dan makanan. Baik, tuan-tuan, tunggu sebentar. Makanan akan segera siap. Kakak, duduklah. Ini anggur dan makanannya. Ayo, anggur enak dan makanan enak. Silakan nikmati. Pelayan penginapan. Apakah kau melihat seorang pria lewat sini membawa peti merah? Membawa peti merah? Ya, ada satu. Baru saja makan di sini. Dia pergi barusan. Kakak. Kita makan cepat di sini. Kita pakai kereta, pasti kita akan menyusulnya. Baiklah. Ayo kakak, duduk. Kakak, silakan. Ayo kakak. Kenapa tidak minum? Siapkan keretanya. Kakak. 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 Kakak, kau sudah bangun? Kau dan aku sepupu. Kenapa kau membiusku? Kakak, jangan buru-buru kakak. Dengarkan aku biar ku jelaskan.
Aku sudah bergabung dengan Raja Langit Chao dan di bawah komando Kakak Song. Mengabdi di Gunung Liang. Berani-beraninya kau menipuku. Kakak! Kakak, sekarang Huyan Zuo memakai formasi tembok kuda berantai untuk menyerang kita. Kita tidak punya rencana mengalahkannya. Aku tahu kau punya zirah itu. Dan kau menguasai tombak berkait yang bisa memecahkan formasi ini. Makanya aku merekomendasikanmu pada pimpinan Song. Minggir! Kakak! Aku takut kau tidak mau datang. Makanya aku minta kakak Tanglong dan kakak Shichen mengambil zirahmu dengan tipu daya untuk menarikmu ke sini. Tujuannya mengundangmu datang dan menduduki posisi. Benar, kakak. Kita berdua jenderal istana. Bagaimana bisa kita menjadi bandit? Kakak. Ini juga demi kau. Dan kau Tanglong. Kau melakukan hal yang sangat tercela. Kakak! Jenderal Su. Jenderal Su. Jenderal, apakah kau masih mengenalku? Kau instruktur Lin dari pengawal kekaisaran di ibu kota, kan? Kita pernah bertemu beberapa tahun lalu. Setelah itu aku tahu tentang dirimu dan terus khawatir. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu hari ini. Mohon terima penghormatanku. Jenderal, silakan bangun. Terima kasih atas kepedulianmu. Aku dizalimi orang-orang jahat. Aku berakhir di Gunung Liang sebagai bandit. Apa? Sekarang di pemerintahan penuh kejahatan membinasakan yang baik. Banyak pahlawan hancur dengan keluarga mereka porak-poranda. Sekarang Raja Langit Chao dan pimpinan Song mengibarkan bendera menegakkan keadilan demi langit di sini. Membunuh orang kaya untuk membantu orang miskin. Semua yang mereka lakukan adalah perbuatan adil untuk menyelamatkan rakyat. Ini kakak Song. Ini penasihat Wu. Jenderal Su, kami sudah sangat keterlaluan. Semoga Jenderal bisa memaafkan kami. Jenderal Su, kami para saudara di sini bukanlah orang-orang yang menginginkan kekayaan dan menikmati membunuh. Kami tidak melakukan hal-hal yang tidak adil. Kami semua berkumpul di sini karena tak punya pilihan lain. Masing-masing punya cerita yang tak terhapuskan. Kami di sini hanya singgah, tapi dengan misi menegakkan keadilan. Kami juga punya hasrat membara untuk setia dan mengabdi pada negara. Jenderal Su, kakak Song dengan tulus mengundangmu bergabung dengan persaudaraan. Lebih baik kau tidak menolak lagi. Aku menerima kebaikan semua pimpinan. Sudah lama ku dengar bahwa kalian adalah orang-orang kesatria. Aku juga sudah menginginkannya sejak lama. Tapi kali ini kalian menipuku supaya datang. Keluargaku masih di ibu kota. Jika istana tahu aku sudah bergabung dengan Gunung Liang, itu akan membahayakan seluruh keluargaku. Jenderal Su, jangan khawatir. Keluargamu sudah kami bawa ke gunung. Benarkah? Silakan. Nyonya, silakan. Sayang, baru saja kau pergi, datang seseorang bilang kau sakit di penginapan. Aku dan pengasuh khawatir kami membawa anak untuk mencarimu. Kami tidak menyangka akan dibawa ke sini, ke benteng. Kalian sudah memikirkannya dengan matang. Aku tidak punya kekhawatiran lagi. Alasan apa lagi yang tersisa bagiku untuk tidak berpihak pada kebaikan? Kalian bersusah payah mengundangku bergabung.
akan kuberikan segalanya untuk benteng, dan akan kuteruskan teknik tombak berkait demi memecahkan formasi itu. Baik. Dengan bantuan jenderal. Untuk apa khawatir tidak bisa mengalahkan Huyan Zuo? Untuk memakai teknik ini di atas kuda. Ingat, kekuatan datang dari pinggul. Di atas dan tengah ada 7 arah. 3 untuk mengait dan 4 untuk membelok. Lalu 1 tusukan dan 1 tebasan. Total 9 bentuk. Belokan ke atas, kaitkan ke bawah. 3 kaitan dan 4 belokan. Ada juga 3 di bawah. Untuk tembok kuda, kaitkan kaki mereka. Kuda-kuda itu semuanya terhubung dengan rantai besi. Begitu berlari, mereka tak bisa berhenti. Kaitkan 2 dan kau akan menyeret seluruh barisan. Begitu barisan depan jatuh, akan diinjak-injak barisan belakang. Dengan begitu musuh akan hancur total. Kakak Suning telah bekerja siang malam mengajar secara langsung. Sekarang, semua prajurit benteng telah menguasai teknik tombak berkait ini. Huyan Zuo ini terlalu keji. Setiap hari memprovokasi pertempuran. Akhirnya kita bisa melawannya. Untuk menghilangkan amarah ini... Kakak, senjata yang kukawasi sudah selesai. Baik. Kalau begitu bertarunglah besok. Kita akan serang kejutan. Kita tak akan pakai kavaleri, kita kirim infanteri saja. Mereka akan bersembunyi di antara alang-alang dan semak berduri. Setiap tombak berkait akan diberi seorang pria dengan kait. Tunggu saja sampai kuda berantai itu datang. Kita habisi mereka semua sekaligus. Kakak Song, rencana ini tepat bisa mengalahkan musuh dengan tipu daya. Baik, saudara-saudara, kita serang begitu fajar menyingsing. Tangkap Song! Lemparkan tombak! Ada penyergapan, mundur!
bandit yang hebat. Bahkan di sini juga mereka memasang penyergapan. Jenderal, kau pergi dulu. Aku akan urus mereka. Saudara-saudara, hari ini pasti kita akan tangkap Huyan Zuo hidup-hidup. Huyan Zuo, kakekmu datang. Kau mencari maut. Ambil tombak kakekmu. Ikat dia. Huyan Zuo, jangan lari. Istriku. Aku datang. Silakan masuk, Tuan. Tuan, ada yang bisa dibantu? Bawakan aku daging dan anggur. Tenang, Tuan. Pesanan Anda segera kami antar. Kembalilah. Dan kudaku, beri dia makan dan minum. Dia sudah bepergian bersamaku berhari-hari. Dia sangat lelah. Dan juga, aku akan bermalam di sini. Besok aku harus bangun pagi untuk melanjutkan perjalanan. Tuan, ini hanya kedai minuman. Kami hanya menjual anggur. Kami tidak menerima kuda di dalam. Lagi pula, kami tidak punya tempat tidur yang bagus. Kami para prajurit sudah terbiasa tidur di alam terbuka. Asal ada tempat tidur untuk istirahat, itu sudah cukup. Ada apa? Takut aku tidak bisa bayar? Bukan. Apa yang kau khawatirkan? Ini aku punya ikat pinggang emas. Bukan itu, Tuan. Kalau tidak keberatan, silakan menginap semau Anda. Lalu tunggu apa? Pergi! Siapa yang mencuri kudaku? Dasar pencuri kurang ajar! Berani-beraninya kau mencuri kudaku! Pelayan! Aku datang. Pelayan! Tenanglah, Tuan. Bicara! Siapa pelakunya? Siapa yang mencuri kuda kesayanganku? Tenang, Tuan. Tidak jauh dari sini ada Gunung Persik. Di sana ada gerombolan penjahat yang selalu merampok dan juga mengganggu desa-desa. Pasti salah satu dari bandit itulah yang mencuri kuda Anda. Betul. Mencuri kudaku tepat di depan hidungku. Kurang ajar. Pelayan. Ya. Pergi kabari Gubernur Qingzhou. Katakan padanya, aku Huyan Zuo akan pergi menangkap para pencuri. Dan suruh dia membawa bala bantuan. Cepat! Ya. Dasar pencuri tak tahu malu. Kembalikan kudaku. Berhenti.
Tangkap dia! Ayo, ayo, cepat! Cepat bangun! Sudah kukatakan jangan mencuri kuda itu. Orang itu sangat pemberani. Bahkan kita semua bersama pun tidak bisa mengalahkannya. Aku benar-benar mengagumi keberaniannya, karena kita tak bisa mengalahkannya. Lebih baik kita hentikan pertarungan dan berdamai. Dengan pemimpin itu, siapa tahu nanti dia membantu kita. Ayo! Saudara, hentikan. Izinkan aku berkata sesuatu sebelum kita lanjut bertarung. Cepat katakan! Setelah itu kita lanjut. Begini, saudara. Aku suka caramu bertarung. Aku ingin bersahabat dengan Anda. Aku ingin tahu bagaimana pendapat Anda tentang Aida ini. Selamanya tentara melawan bandit. Aku Huyan Zuo adalah seorang perwira kekaisaran, komandan pasukan. Bagaimana mungkin aku bersahabat dengan bandit? Apakah Anda Huyan Zuo? Sudah lama aku mendengar namamu. Anda suka kuda, aku juga. Kita cocok, ya kan? Apakah mencuri kuda karena cinta pada mereka sejahat itu? Aku Zhou Tong, raja kecil. Saudaraku Li Zhong, pembunuh harimau. Karena kami sudah mengembalikan kuda Anda, bolehkah kami mengundang Anda ke tempat kami untuk berbincang? Baiklah, kalian cukup terus terang. Setuju. Kita pergi. Apa aku takut pada kalian? Baik, silakan lewat sini. Saudara, pertama serangan sembunyi-sembunyi, dan sekarang sampai meracuni orang. Apalagi yang akan kalian lakukan selanjutnya? Saudara! Saudara! Saudara? Lihat! Tidak teriak lagi? Saudara Wang Ying, Turun! apa yang terjadi? Ada apa ini, Saudara Wang Ying? Saudara, kau tak tahu ya? Aku menangkapnya basa-basa mencuri kuda. Ada hal lain. Bawa ke sini. Dia juga membawa ini. Pasti air ini diracuni olehnya. Jangan bergerak. Kenapa mulutnya disumpal? Karena terpaksa. Anak ini seperti anjing. Lihat bagaimana dia menggigitku. Di sini dan di sini. Dia menghina semua orang dan menggigit semua orang. Dasar anjing tak tahu malu. Saudara Wang Ying, lepaskan ikatannya. Serius? Apa peduli kami kalian saling bunuh? Kenapa kalian menangkap anak-anak? Menangkap kami bukanlah tindakan jantan. Kalian lebih suka hidup seperti kumbang. Kalian bau tai dan kencing. Keras kepala sekali, ya? Berapa umurmu? 13 sekarang, tahun depan 18. Apa pekerjaanmu? Aku mengikuti Raja Gunung. Dan berapa banyak prajurit yang dimiliki raja itu? Kalau dipanggul sampai ke ufuk. Kalau tidak, ya cuman aku. Apa yang kau tertawakan? Di sini banyak Raja Gunung, tapi tak satu pun yang benar-benar menegakkan keadilan. Jadi kau adalah Raja Gunung kecil? Raja tidak kecil, semuanya besar.
Aku juga Raja Gunung. Di belakangku ada para prajurit Gunung Liang yang bertindak atas nama langit. Ayo bocah, siapa namamu? Aku tidak punya nama. Jangan sentuh kepalaku. Aku sentuh kepalamu. Mau apa kau? Dasar bocah. Kau bagiku seperti batu di sumur kotor. Bau dan keras. Kalau begitu aku akan memanggilmu batu kecil. Benar tebakanku? Benarkah namamu batu kecil? Wah, ternyata namanya batu kecil dan tebakanku tepat. Bilang, kau yang menaruh racun di air? Bukan aku. Katakan yang sebenarnya. Bukan dia. Batu kecil. Kau lapar? Aku tidak lapar. Kemari batu kecil. Aku tak mau. Aku tak melakukan apapun. Kenapa aku harus menerima sesuatu darimu? Kau hanya perlu bilang padaku. Siapa yang sangat membenci prajurit Gunung Liang? Bukankah Gunung Liang juga gerombolan penjahat? Bandit di sini lebih banyak dari bulu sapi. Ada yang mencuri penduduk desa, ada yang mencuri pejabat. Dan siapapun yang mereka curi. Bukankah kesalahan selalu jatuh pada kami? Kata orang-orang Gunung Liang datang. Bahkan bandit gunung pun sudah diberitahu. Siapa yang tidak bisa membenci kalian? Kalau begitu ikut aku ke gunung, kau akan mendapat makanan. Aku tak mau jadi bandit. Aku mau jadi jenderal yang membunuh bandit. Bukan karena bandit itu jahat, tapi karena pejabat terlalu korup. Jika pejabat tidak korup, tidak akan ada bandit. Jika suatu hari kau menjadi pejabat besar, kau harus menjadi pejabat yang jujur. Laporan. Jenderal, orang-orang Gunung Macan Putih sudah datang ke sini. Jaraknya sekitar 10 km. Sempurna. Bersiap untuk bertempur. Kata orang, si Murong anjing itu membawa seseorang dengan cambuk ganda ke Qingzhou. Itu kau ya? Benar. Aku termasuk orang yang tidak menyembunyikan nama. Aku Huyan Zuo, keturunan langsung Huyan Zan. Jangan menakuti kami dengan nama leluhurmu. Sekuat apapun kejayaan kakekmu, bagi kami, kau tidak lebih dari anjing penjaga pejabat korup. Jangan sok lucu dengan mulutmu. Jika kau tak takut mati, mendekatlah dan bertarunglah dengan kakekmu. Saudara? Saudara, kau bukan tandingannya. Cepat pergi. Saudara. Mau kemana kau lari? Mundur. Jangan takut, Saudara Kong Liang. Borong di sini. Jenderal Huyan
bagaimana kabarmu selama ini? Aku lebih baik dari sebelumnya. Terakhir kali aku jatuh ke dalam perangkap kalian. Aku kehilangan banyak orang. Dan sekarang aku tak punya rumah maupun tanah air. Aku membencimu sampai ke tulang. Aku tak menyangka hari ini kau datang sendiri ke tanganku. Jika kau tak takut mati, serang aku. Jenderal Huyan, mundur. Cepat mundur. Mundur! Para penjahat Zhou Tong dan Li Jong, dengarkan baik-baik. Hari ini aku memimpin anak buahku menyerang sarang sialan kalian. Keluar dan menyerahlah sekarang. Mungkin kuanggap kita pernah bertemu. Dan kuampuni nyawa kalian. Huyan Zuo, dasar kau tak tahu terima kasih. Makanan kami telah membesarkan serigala buas sepertimu. Meski harus mengorbankan nyawaku, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Saudara, dengan hujan sebesar ini, jangan pergi, saudara. Kami memperlakukanmu seperti saudara. Dan kau membelakangi kami serta menyerang kami. Kau bajingan keji. Kau yang bandit gunung. Tak peduli sebanyak apa kau memberiku makan. Kau tetaplah bandit dan aku tetaplah perwira. Jika perwira tidak menangkap bandit, buat apa jadi perwira? Hei! Kau pikir kami di Gunung Persik ini bodoh? Apa kalian datang begitu saja dan menang? Sepintar apapun kau. Hari ini kau akan merasakan apa itu raja kecil. Kalau begitu akan kubuat kau merasakan apa itu jenderal sejati dari klanku. Hai bandit, menyerahlah sekarang. Takkan pernah. Saudara. Saudara, cepat pergi cari Zishen. Mau kabur? Lari. Kebetulan aku mau melenyapkan kalian. Hancurkan sarang bandit sialan ini untukku. Ayo! Cepat!
Berlutut. Berlutut. Cepat. Huyan Zuo! Mereka hanya orang-orang dari perkebunan sekitar. Mereka datang bekerja hanya untuk mendapat sepiring makanan. Aku mohon Jenderal berbelas kasihilah dan biarkan mereka pergi. Jenderal, kita tidak bisa membiarkan orang-orang itu pergi. Nanti mereka akan berkumpul lagi dan jadi masalah baru. Dasar anjing kejam! Tak berperasaan! Jika aku Li Zong berhasil selamat, aku takkan memaafkanmu. Kau sudah tawanan. Apalagi yang bisa kau lakukan? Kemari. Bawa mereka ke jurang dan kubur. Ya. Huyan Zuo, kau hanya diam di sana melihat si anjing itu bertindak. Aku Li Zong. Meski jadi hantu, aku akan minum darahmu. Sumpal mulutnya. Jenderal. Dasar letnan sialan. Aku di sini. Bukan giliranmu memberi perintah. Jenderal, ini juga keinginan gubernur. Beraninya kau melanggar kehendak langit dan memusnahkan semuanya. Para pengikut ini ditipu. Karena itulah mereka menjadi bandit. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka jadi warga yang jujur. Ya, sesuai perintah Jenderal. Dengarkan kalian semua. Hari ini kami ampuni nyawa kalian. Kembalilah ke rumah dan berperilakulah baik. Prajurit di belakang, buka jalan. Raja! Raja! Pergi sekarang! Kami tidak pergi! Aku Li Zong memang tak berguna. Dan karena kesalahanku kalian begini sekarang. Jika kalian masih menghargai kasih sayangku, di hari kematianku, datanglah melihatku di kuburanku. Aku Li Zong akan berterima kasih seumur hidup. Raja, kami tidak pergi. Pergi sekarang. Cepat pergi. Pergi. Lepaskan aku. Cepat pergi. Jaga diri, Kakanda. Jaga diri, Kakanda. Saudara? Saudara, jangan membenciku. Aku Huyan Zuo juga punya kesedihan tersembunyi. Aku tidak membenci Jenderal. Sebaliknya, aku harus berterima kasih padamu. Karena kau membiarkan saudara-saudaraku pergi. Saudara. Saudara Huarong, hibur Huyan Zuo. Ya. Saudara-saudara Wang Ying dan Kong Liang pergi selamatkan Li Zong. Mereka banyak, kita harus serang mendadak. Jika tidak berhasil, cepat mundur. Tenang, saudara. Selamatkan aku, kemari selamatkan aku.
Huarong, terima pentungku. Kemari selamatkan aku. Kemari selamatkan aku. Selamatkan aku. Si gendut, merunduk. Pergi kau ke neraka. Si gendut, kita tak bisa berlama-lama di sini. Mundur, ayo pergi. Baik, ayo keluar dari sini. Saudara, aku salah. Saudara, Huarong masih bersama Huyan Zuo. Aku akan melindunginya. Saudara Wang Ying, hati-hati sekali. Aku akan bertemu denganmu di Gunung Naga. Setuju. Kong Liang jaga saudaraku. Paham. Jaga diri, saudara. Huyan Zuo. Kemari. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Dengan begitu kau datang menyelamatkan. Tidak mau, aku tak ingin berurusan denganmu. Aku datang menyelamatkan saudaraku Huarong. Di mana saudaraku? Lebih baik pikirkan bagaimana caranya selamatkan dirimu. Kemari. Tidak, tidak. Tangkap dia. Tunggu. Ayo. Maafkan kesederhanaanku. Kenapa aku tidak melihat saudara Wang Ying? Saudara Wang Ying untuk menyelamatkan saudara Huarong ditangkap oleh Huyan Zuo. Saudara Song, kata-kata yang kau ucapkan sekarang terbukti satu persatu. Saudara-saudara Gunung Macan Putih dan Gunung Persik terluka. Dan saudara Wang Ying juga tertangkap. Ini salah kami. Kami hanya berpikir melindungi diri. Jangan katakan itu, Guru. Aku dan Zhou Tong siap mengikuti perintahmu dan menyelamatkan Wang Ying. Kau selalu menjadi guruku dan gurunya saudaraku. Jika guru memerintah, kami akan patuh. Saudara Song, aku pemimpin Gunung Naga. Hanya dengan kekuatan kasar. Untuk pamer sih boleh. Tapi situasi sekarang kritis. Aku tahu aku impulsif dan tak punya pertimbangan baik. Karena itu aku minta saudara Song mengambil alih komando. Saya harap Anda memimpin saudara-saudara 3 gunung. Sekarang di antara 3 gunung hanya tinggal Gunung Naga kita. Semua orang mengincar kita. Tentara sudah datang dengan kekuatan penuh. Jika sekarang tak ada yang mengambil alih komando, pada akhirnya kita hanya akan jadi segenggam pasir lepas. Saya harap saudara Song menerima kepemimpinan ini.
Aku Song yang hina. Apa jasaku? Beraninya aku memberi perintah di sini? Anda dihormati semua orang, pasti bisa memimpin 3 gunung. Jika saudara Song tidak menerima, aku takkan bangun. Ya, jika kau tak mau, kami takkan bangun. Kakanda, karena semua saudara begitu mendesak, dan situasi sangat genting tak bisa ditunda, terimalah kepemimpinan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku Song tidak berbakat, tapi karena kalian sangat menghargaiku, dan jika aku terus menolak kita takkan kemana-mana. Saudara-saudara bangunlah, mari kita berembuk bersama. Guru bangunlah. Kakanda, duduklah di kursi kehormatan. Silakan. Kau yang dikalahkan oleh kami. Beraninya kau menyerang Gunung Nagaku? Hari ini akan kutunjukkan siapa aku. Hanya dengan beberapa orang kalian mau mematahkan formasi ularku? Kecuali kalian punya sesuatu yang istimewa. Kebetulan aku sedang mencari tempat untuk melampiaskan dendam. Dan kau datang, hai Raja Botak, sempurna. Ayo saudara-saudara. Laporan. Kedua sayap terblokir. Saya minta bala bantuan. Mundur! Saudara kita tak bisa memperpanjang pertempuran. Ayo cepat pergi. Baiklah. Saudara cepat, ayo pergi. Saudara ayo cepat pergi. Kenapa kau menarikku? Saudara Song sudah bilang,
Jika Huyan Zuo mundur, kita juga. Tapi aku masih mau lanjut. Saudara cepat. Murong tua. Tangkap dia, biarkan dia hidup. Saudara cepat. Jangan biarkan dia kabur. Lompat. Kejar mereka. Saudara. Tangkap mereka cepat, jangan biarkan dia kabur. Naiklah ke kuda. Saudara pergilah sekarang. Tidak, semua bersama atau tidak sama sekali. Cepat pergi. Mereka yang di sayap sudah kami kalahkan. Mereka takut. Kenapa mereka tidak bertarung sekuat tenaga? Jika mereka sangat pengecut dan takut mati, bagaimana mereka bisa melenyapkan bandit-bandit ini? Jenderal, kamilah yang menjaga kota. Kami benar-benar takut terjadi sesuatu di sana. Semua yang kalian makan dan pakai berasal dari istana. Tapi kalian tidak rela mengabdi pada istana. Bagaimana bisa aku mentolerirnya? Kemari! Hadir! Keluarkan dia dan penggal kepalanya. Kenapa kalian tidak bertindak? Kami tidak berani membunuhnya. Kenapa? Meskipun Anda adalah komandan, Anda tidak memiliki stempel komando Qingzhou. Anda tidak bisa membunuh saya. Aku adalah komandan pasukan yang ditunjuk oleh Kaisar. Masa aku tidak bisa membunuhmu? Kami hanya menerima perintah dari Gubernur Qingzhou. Anda pada dasarnya adalah jenderal yang kalah. Anda kehilangan seluruh pasukan di Gunung Liang. Dan sekarang datang mengakhiri hidup kami. Saya ditugaskan oleh Tuan Murong dengan tujuan tunggal melenyapkan bandit dari 3 gunung. Sekarang tinggal Gunung Naga. Hanya jika kita bekerja sama, kita bisa menyelesaikan misi pemusnahan. Dan Qingzhou akan bisa damai. Jika ada yang masih tidak mau berusaha, biarlah itu jadi contoh baginya. Ya! Murong anjing, kau menyiksa rakyat dan membunuh seluruh keluargaku. Hari ini juga akan kucabut nyawamu, hai anjing. Dasar pengkhianat tanah air. Kau dulu perwira istana. Negara tak pernah mengecewakanmu. Kenapa kau berani memberontak? Jika kami menangkapmu, kau akan dipotong-potong dan kepalamu dipajang. Jenderal Huyan, tangkap dulu si pengkhianat Qin Ming itu. Jangan beri ampun. Mundur! Mundur! Tuan, saya baru saja hendak menangkap Qin Ming. Kenapa Tuan memerintahkan mundur saat itu? Orang-orang Gunung Liang kejam dan licik. Sekuat apapun Anda, tak bisa melawan sebanyak itu. Saya khawatir jika Anda terus bertarung seperti ini, Anda bisa dalam bahaya. Karena itu saya perintahkan mundur agar Anda bisa istirahat sebentar. Tuan, tenanglah. Qin Ming itu dulu bawahan Anda. Dan dia memberontak bersama Huarong. Tak bisa dimaafkan orang yang tak tahu terima kasih sepertinya. Saat aku bertarung dengannya tadi, tekniknya sudah kacau. Dalam beberapa serangan lagi, aku bisa saja membunuh bandit itu di sini. Jenderal, Anda sangat pemberani. Saya mohon Anda istirahat sebentar. Besok kita akan keluar kota untuk membunuh musuh. Baiklah, ayo pergi. Laporan, saya membawa pesan mendesak untuk jenderal. Ada apa?
Di pintu utara sana ada 3 orang di atas kuda mengintai. Sepertinya mereka memata-matai situasi militer. Yang di tengah berjubah merah dan kuda putih. Di sampingnya, seorang pendeta. Yang lainnya mirip sekali dengan Lin. Oh. Beraninya mereka datang memata-matai? Sepertinya yang berjubah merah di tengah adalah Song sendiri. Dan yang berpakaian pendeta di sisinya adalah penasihat Wu. Sampaikan perintah, jangan buat yang lain waspada. Kumpulkan 100 prajurit dan keluar bersamaku. Tangkap Song hidup-hidup. Saudara, Huyanzuo ada di sini. Jenderal, aku tak bermaksud tak hormat padamu. Aku mohon maaf. Jenderal, silakan duduk. Silakan. Kau mengalahkanku. Jika kau mau membunuhku, silakan. Kenapa aku dilepaskan? Dan bahkan memperlakukanku dengan hormat. Song, apa maumu? Beraninya aku mencabut nyawa seorang jenderal sepertimu? Aku mohon jenderal temani aku. Aku tahu sebuah tempat. Dan aku ingin membawamu ke sana bersamaku. Lepaskan aku. Biarkan aku bunuh pejabat ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Untuk meyakinkanku bergabung, kalian benar-benar berusaha keras ya? Biarkan aku bunuh dia. Lepaskan aku. Bukankah kau seorang bandit? Kau tak bunuh pejabat itu. Buat apa kau jadi bandit? Lepaskan aku. Biarkan aku bunuh pejabat ini. Lepaskan aku. Siapa bocah ini? Beraninya kau mencampur adukan yang baik dan yang jahat. Kau bilang bandit itu baik. Apa tidak ada hukum? Yang tidak punya hukum adalah kalian. Kami adalah rakyat biasa. Para prajurit itu melewati desa kami dan bilang kami juga bandit. Mereka membakar, membunuh, dan merampok. Bahkan perempuan tak mereka ampuni. Aku tak mau jadi prajurit lagi. Aku mau jadi bandit. Aku tak mau jadi prajurit lagi. Aku mau jadi bandit. Bandit lebih baik dari prajurit. Aku mau jadi bandit. Aku mau jadi bandit. Aku tak mau jadi prajurit lagi. Aku mau jadi bandit. Aku mau jadi bandit. Bawa pemimpinnya. Cepat. Kasihanilah. Aku mohon,
Tolong jangan bunuh aku. Mereka berpura-pura menjadi bandit, meracuni banyak orang tak berdosa di desa-desa. Mereka melakukannya atas perintah Gubernur Qingzhou untuk menyalahkan gunung-gunung. Aku pikir jika kita pergi dari sini, mereka tak akan terus mengganggu rakyat. Tapi aku tak menyangka gubernur akan melanjutkan kekejaman ini. Aku bertanya padamu, apakah yang dia katakan benar? Ya benar. Gubernur memerintahkan kami membantai desa. Dia bilang tak boleh ada yang selamat. Supaya bandit dari 3 gunung itu. Dan kalian, orang-orang baik, tak akan punya bukti. Dengan begitu mereka bisa menyalahkan kalian semua. Tuan, apa yang saya katakan benar. Tak ada satupun kebohongan. Tolong, maafkan kami. Jenderal, ini adalah surat pribadi dari Gubernur Qingzhou kepada Cai Jing. Kami menyadapnya beberapa hari lalu. Saya mohon Anda membacanya. Jenderal, bacalah dengan baik. Cap resmi dan cap pribadi di surat itu, apakah itu punya Gubernur Qingzhou? Mau kemana, Jenderal? Aku akan cari si Murong itu. Dia membunuh orang begitu saja dan mengkhianati temannya. Kita tak bisa biarkan dia hidup. Aku akan pergi sekarang juga ke Qingzhou untuk bunuh si hina itu, untuk melampiaskan amarah ini dari dadaku. Dengan kemampuanmu, membunuh gubernur itu tak akan sulit. Tapi setelah membunuhnya, kemana kau akan berlindung? Sekarang para perwira pengkhianat berkuasa. Mereka tidak mentolerir pahlawan yang setia sepertimu. Meskipun Anda bagaikan air jernih yang tak mau ternoda, mereka memandangmu dengan curiga dan akan berusaha menyakitimu. Jenderal, istana itu luas, tapi tak ada lagi tempat untukmu di dalamnya. Jenderal, jika Anda tidak keberatan dengan kesederhanaan Gunung Liang, aku akan menyerahkan posisi itu padamu. Tapi, jika suatu hari nanti kita mendapat amnesti, kita masih akan tepat waktu untuk mengabdi dengan setia pada negara. Tapi keluargaku Huyan telah setia selama bergenerasi. Jika Anda tidak mau bergabung dengan kami, aku tak akan memaksamu. Tapi aku punya sepatah kata untukmu. Jenderal, silakan. Aku bukan pemimpin sejati. Aku hanya memperlakukan para pemberani ini sebagai saudara. Sekarang aku adalah bandit di Gunung Liang. Yang dicari seorang pria dalam hidup adalah kesetiaan dan kewajiban. Tapi kesetiaan ini tidak buta. Jenderal, para menteri pengkhianat menguasai pemerintahan. Mereka menipu kaisar dan merugikan negara serta rakyat. Aku dan instruktur Lin juga dulu punya hasrat membara untuk mengabdi pada negara. Tapi kami dizalimi, jadi kami terpaksa menjadi bandit. Namun kami tak pernah melupakan hasrat kami untuk mengabdi pada negara. Bahkan saat kami terkutuk, kami tetap akan melakukan apa yang harus dilakukan. Jika hari ini Anda kembali ke istana, meskipun kau menghindari bahaya ini, sulit kau akan terhindar dari fitnah dan kejahatan para pengkhianat. Maka, dengan apa Anda akan mengabdi dengan setia pada negara?
anak muda. Mulai hari ini, aku juga takkan lagi menjadi perwira istana sialan. Ikut aku ke Gunung Liang, jadilah orang baik. Baik. Kami berdua ingin mengikutimu. Kami akan mengikutimu sampai mati. Jenderal, terimalah hormat dari Song. Kakanda, cepat bangun. Kakanda. Baik. Jenderal Huyan bergabung dengan kita. Gunung Liang mendapat pahlawan lain yang tiada tanding. Ya? Jenderal, sekarang Wang Ying, Kong Ming, dan keponakanmu masih ditahan di Qingzhou. Jenderal, maukah Anda repot-repot pergi untuk menyelamatkan mereka? Saya ingin tahu pendapat Anda. Kakanda. Sekarang aku sudah bergabung dengan kalian. Wang Ying dan yang lain adalah saudara-saudaraku. Mereka ditangkap karena kesalahanku. Itu adalah tugasku yang tak terelakkan untuk pergi menyelamatkan mereka. Saya mohon Anda memberi saya instruksi, penasihat. Jenderal Huyan, dengarkan aku. Prajurit, buka gerbang cepat. Ini aku, cepat buka. Cepat buka gerbang. Jenderal Huyan sudah kembali. Tunggu, jangan buka dulu. Jangan buka gerbang dulu. Jangan buka gerbang. Jenderal Huyan, kata orang kau mengejar bandit dan ditangkap oleh Song. Kenapa sekarang kau sudah kembali? Tuan, banyak jenderal yang kalah sudah bergabung dengan Gunung Liang. Saya pikir kita tidak bisa mempercayai Huyan Zuo. Aku jatuh ke dalam perangkap Song. Aku jatuh ke dalam lubang dan ditangkap. Itu benar. Tapi di antara orang-orang Gunung Liang ada mantan bawahanku. Mereka pura-pura menyerah. Tapi diam-diam setia pada istana. Karena itu mereka memanfaatkan kesempatan untuk membebaskanku. Dan memberiku seekor kuda. Kami kabur bersama dari kamp musuh. Begitulah aku sampai di Qingzhou. Apakah bawahan Anda itu bisa dipercaya? Jenderal, jangan tertipu oleh bandit. Jika ada mata-mata yang menyusup di antara mereka, dan mereka menipu kita untuk membuka gerbang, itu akan menghancurkan rencana kita. Apa Anda curiga aku punya hubungan dengan bandit? Aku adalah keturunan yang setia, keluargaku dari para martir. Jika Tuan tidak percaya padaku, maka akan kubawa prajurit-prajuritku kembali ke ibu kota. Cari jenderal lain untuk mempertahankan Qingzhou. Gerbang ini tidak bisa dibuka dalam keadaan apapun. Jika bandit Gunung Liang menyusup, kota Qingzhou ini akan jatuh. Jika jenderal benar-benar setia pada istana, besok saat fajar datanglah sendiri. Jangan bergerak, buka gerbang cepat. Kalau tidak, aku bunuh si bajingan tua ini. Cepat, cepat buka gerbang. Buka gerbang sekarang. Jangan buka gerbang. Cepat buka gerbang. Cepat buka gerbang. Ilal khalf. Ke belakang. Ke belakang. Jangan bergerak. Tidak, Jenderal, jangan sakiti saya. Mari bicara baik-baik. Lepaskan senjata. Lepaskan senjata. Kau... Dasar anjing pembunuh. Kau bunuh keluarganya. Hari ini aku akan membalas seluruh keluargaku. Saudara Qin Ming, tunggu. Apa yang kalian lakukan? Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Tuan Gubernur, Anda diam-diam menjebak saya. Anda ingin menggunakan saya untuk menenangkan 3 gunung. Lalu menuduh saya di istana bersekongkol dengan Gunung Liang. Dan Andalah yang mendapat pujian. Apakah ini benar? Jenderal, jangan dengar orang asing yang menabur fitnah.
Surat yang Anda sendiri tulis kepada Perdana Menteri. Apakah itu juga fitnah? Itu adalah saat kebingungan. Dasar bajingan tua. Aku bertanya padamu. Apakah kau yang memerintahkan meracuniku? Ya, aku lihat kau pemberani dan kuat. Karena aku tak bisa memakaimu untukku. Tentu saja aku tak bisa membiarkanmu melayani orang lain. Bukankah pengkhianat itu harus dibunuh? Prajurit, aku sudah bergabung dengan Gunung Liang. Yang mau ikut aku lepaskan senjata. Yang tidak akan mati. Lepaskan senjata. Lepaskan senjata. Lepaskan sekarang. Bangsa!